balik lagi. Hey. Sekarang kita cuma berdua ya, Den. Balik Berdua lagi aja. sama gue Clara dan sama Gue Denti hari ini. Yes, kita bakal ngebahasin tentang sekolah pramugari. Nah, kebetulan Denti emang salah satu lulusan sekolah pramugari, ya kan, Den? Yoi. Tahun berapa sih, Den, Gue- lo jadi ini? Gue dulu cuma 1 tahun. Emang programnya sih 1 tahun ya kalau di sekolah gue dulu. program Gue tuh setahun. dari 2013 sampai 2014 tuh gue. Itu yang pengalaman lu selama sekolah rasa. Apa sih yang lo alamin yang seru-seru, Den? Yang seru-seru apa ya? Kita kan di sana kenal banyak tuh, jadi punya teman banyak, punya kenalan baru, terus dari mana-mana juga kan, dari kayak seluruh Indonesia tuh, dari Sumatera, Jawa, dari mana-mana, dari Kalimantan. Temen gue dulu, roommate gue juga yang pertama ada orang Kalimantan. Terus yang seru apanya ya, karena sistemnya tuh asrama gitu kan, sis. Jadi lu selama 1 tahun itu asramaan? Yes, sama 1 tahun itu gue asramaan. Jadi tuh pertama masuk itu, gue itu dapat kamar yang isinya 4. Ada 4 bed gitu kan. Itu kamar yang tipenya gede, isinya 4. Terus ada juga tuh kamar yang kecil, ada 2 bed, isinya buat 2 orang. Jadi ada 2 tipe aja sih, kamar gede sama kamar kecil gitu. Nah, di dalam kamarnya itu udah ada kamar mandinya masing-masing. Terus kecuali yang kecil ya. Kalau yang kecil tuh kamar mandinya kepisah gitu sih, ada di luar, jadi kamar mandi bersama. Enaknya gue karena gue pertama masuk tuh dapat kamar mandi, dapat kamar yang gede, jadi iya kamar mandi di dalam nggak nyampur aja gitu kan. Terus sharingnya cuma berempat lah ya. Iya, sharingnya cuma berempat. Tapi tuh nanti by the time itu diacak lagi gitu juga loh sih. Oh, jadi setelah beberapa waktu itu akan diputer lah ya, misalnya di rolling nggak sih? Di rolling lagi, gitu di ya? rolling lagi. Jadi kita nggak cuman sekamar sama 4 orang ini doang, ntar di rolling lagi per berapa minggu tuh ada rollingan gitu sih. Jadi ganti-ganti roommate kan. Jadi sebenarnya itu bagus sih, berarti kan lo jadi kenal sama teman-teman seangkatan lah ya istilahnya ya, seangkatan lo ya. At least seangkatan gitu, jadi gue banyak akrab ya, banyak kenal ya. Terus juga apa ya, sistem pembelajarannya nggak sih? Jadi dulu tuh gue tuh yang dipelajarin flight safety, grooming. Flight safety bener-bener kayak lu belajar tentang sistem pesawat, safety-nya kayak apa, emergency landing, semua lu belajar dari situ ya? Iya, dulu. Oke, berarti bahkan sebelum lu masuk ke maskapai, lu udah tahu dong tentang itu ya, Den? Iya, untungnya sih udah diajarin dari sekolah gue, jadi sedikit banyaknya gue udah tahu gitu loh, sis. Itu dulu juga dosen gue, mantan mugari Garuda di kalau nggak salah ya. Garuda jadi, ya? Jadi dia emang udah banyak pengalaman juga. Jadi sebelum di Garuda dia tuh udah di mana-mana gitu dulu. Terus terus pensiun, dosen deh ngajar di sekolah gue. Itu dia ngajar flight safety. Terus yang diajarin tuh dulu kayaknya Boeing klasik deh. Dulu terus selain Boeing safety apalagi deh yang diajarin? Grooming. Groomingnya. Jadi lo diajarin dong cara dandan, hairdo. Gue diajarin hairdo yang bikin croissant gitu sih. Gue diajarin dulu. Makeup, apalagi ya, jalan, duduk gitu-gitu sih, sis. Oh, semua ya? Berarti jalan, duduk pun semua? Oke. Semua diajarin. Itu yang lo dapat lah ya? Nah, kalau kurang lebih pelajaran yang lo dapat di sekolah pramugari sama training di maskapai, sama apa beda? Apa mana yang lebih lengkap menurut lo? Menurut gue sih kurang lebih sih sama ya. Kurang lebih sih sama sih. Kan bahkan kalau di sekolah pramugari gue dulu tuh ada diajarin jungle survival. Jadi bahkan even di maskapai gue yang sekarang kan gue nggak diajarin tuh yang jungle, itu gue nggak dapat. Zaman gue dulu diajarin deh, lo nggak usah sedih. Zaman dulu gue nggak diajarin, diajarin ya. Itu diajarin.
Menurut gue itu tuh seru abis. Itu seru sih, itu seru banget sih. Itu mata kuliah yang kita seru harus abis makan gitu. makanan TNI itu, tuh. Iya kan? Terus yang lu juga diajarin ini gunanya apa, terus lu diajarin cara bertahan hidup, misalnya pesawat lo crash di sini gitu harus bener. di hutan. Iya, Nah, asli diajarin. Lu diajarin cara bikin tenda dari tumis-tumis dari pohon, ranting-ranting gitu. Kata gue yang masuk di otak gue sih yang itu sih, jungle survival itu kayak. Tapi memang menurut gue jungle survivor juga penting sih, karena Itu ya penting, kita kan terbang kan nggak tahu ya jatuhnya di mana, amit-amit coy. Iya, amit-amit Nggak tahu cuma, kan jatuhnya di mana. Kayak itu sih penting banget cuma sih. penting, menurut gue itu penting. Penting. Yang gue Terus dan apa lagi? pramugari itu menurut gue itu penting. Apalagi ya? Oh, jadi perbandingannya ada yang sama maskapai lo yang sekarang, bahkan lebih lengkap sekolah lo, tapi ada maskapai lain yang mungkin sama gitu ya? Iya, kalau dibandingin sama maskapai gue yang sekarang gitu sih ya sis. Cuman kan beda-beda tiap maskapai kan pasti trainingnya kan beda beda-beda trainingnya kan. sih emang. Apa yang dikasih pasti beda-beda. Kalau yang di gue yang sekarang sih nggak selengkap yang apa yang gue dapet dulu pas waktu gue sekolah. Dan itu diajarin setelah lo, berarti kan lo udah menjalani sekolah pramugari dan juga lo udah menjalani training di maskapai ya. Menurut lo kekurangan dan kelebihan sekolah pramugari itu apa aja sih? Kelebihannya ya itu tadi, banyak hal-hal penting yang lo dapet di awal lebih dulu sebelum lo dapet di training maskapai lo kan. Yang mana menurut gue sih penting sih ya, hal-hal kayak gitu nggak gampang lo dapet kalau di zaman gue dulu ya, nggak gampang lo dapet kayak kalau di zaman sekarang kan gampang aja tuh lo dapet di YouTube. Iya, baca artikel, lo video-video di YouTube pun banyak ya nggak sih, belum lagi dari film-film Netflix pun yang tentang flight kayak gitu juga pesawat, banyak. Iya, yang tentang pesawat. Coba dari zaman berapa 6 tahunan yang lalu kayak belum sampai sekarang gitu kan sih informasi yang kayak gini tentang pesawat gini. Menurut gue sih kelebihannya di situ. Terus juga dulu ya, karena gue tuh program diet, karena gue dulu tuh kan overweight. Iya. Dulu tuh dulu overweight ya. Gue overweight sih dulu, jangan sedih. Jadi dulu tuh inget banget gue pas baru-baru pertama masuk tuh gue sekamar kan 4 orang. Yang program diet tuh cuman gue sendiri sih, yang 3 orang ini program penambahan berat badan, lo tau gak sih? Kebalikannya dari lo. Kebalikannya dari gue program diet dan mereka program penambahan berat badan. Terus kan kita kan di asrama itu kan dapat catering ya, dapat makan tuh. Catering gue sih sedih banget, lo tau kan program diet isinya. Gue tuh isinya tuh ya, makanan gue, box gue tuh kentang rebus, bayam rebus, diet mayo, rebus, semua diet mayo kayak gitu. Kadang gue dapet ayam juga, cuman ayam rebus gitu. Kan biar kayak anak gym Den, kasih ayam rebus. Ya ampun, nggak ada banget tuh gue dikasih karbo, nggak ada banget gue dikasih gula. Tapi cepet turun dong berarti. Harusnya sih ya, cuman ya kayak gue kan orangnya doyan jajan ya, jadi aja itu. Lu gagal aja tuh katanya. Gue nggak bisa aja tuh diet yang ideal. Saat lu gagal program diet terus gimana Den? Waktu gue gagal sih gimana ya? Waktu itu gue tuh sempet turun banyak sih, lumayan. Overweight 3 kilo, turun sekilo. Sumpah gue sempet banyak juga turun tuh kayak 3-4 kiloan gitu. Cuman kalau hitungan maskapai lokal ya, domestik, tetap gue masih kena overweight segitu. Overweight ya. Paham kan maksud gue? Kalau misalnya hitungan BMI mungkin gue udah ideal. Tapi kalau soalnya memang maskapai domestik zaman dulu emang lebih ketat banget kan Den. Iya kan, belum lagi yang ada ditambah dikuranginnya gitu kan sih. Nah itu dia. Even ada juga
program, karena gue program diet ya, ada kayak senamnya gitu, senam pagi. Sementara Malam juga teman-teman ada lo di senam. kamar lo nggak senam pagi. Oh ya, kalau mau ikut sih nggak apa-apa, cuman itu kayak diwajibin buat yang overweight gitu loh. Dia lagi overweight. Jadi mereka bisa Terus tidur lebih panjang sementara lo enggak ya. di udah deh, pokoknya sedih deh gue dulu mah program diet, mana makanan gue nggak enak kan, padahal bayarnya sama sih, jangan sedih, bayarnya Iya tetap kan, itu sama untuk sih. menjadikan lo lebih baik, balik lagi ya Ya, kan, untuk balik lagi. keberhasilan lo menjadi seorang pramugari ya kan. Bener-bener. Iya, tapi sebenarnya itu bagi Bener. gue itu kelebihan sih, dan bagi gue itu kelebihan bagi gue. Berarti dia Itu kelebihan, nge-prepare makanya lo gue selengkap bilang itu. selengkap itu dan teserius itu juga. Terus buat yang, oh iya, buat yang tingginya kurang gitu sih, ada dia program peninggian berat badan gitu kan. Emang bisa ya? Banyak kok yang berhasil. Gue pun juga waktu itu ikut dan Serius gue jadi nambah naik. tinggi Iya, dan gue ikut. Gue nambah pakai apa? 3-4 Pakai cm alat yang gitu. ditarik-tarik itu nggak, yang diputar-putar? Iya. Itu dulu ada tuh di sekolah gue. Itu dulu Iya. ada tuh di sekolah gue. Gue nggak ngerti, tapi itu berhasil tahu. Terus sama yang minum susu kalsium, minum Anlin, minum Iya. Z, itu segala macam susu kalsium tuh, dan ngaruh sih dengan senam Oke. Berarti peninggian, senam peninggi terus badan. renang. Iya, ada tau sih Oh iya, senam renang sih, peninggian, iya gue sih. juga dulu Iya. renang, sama yang gantungan, terus sama yang alat-alat kayak gitu, terus skippingan juga. Asli gue naik dulu tinggi badan gue juga, gue nambah tuh 4 cm kayaknya gara-gara susu Anlin gitu deh. Gue kayak minum air putih aja sih, susu Anlin gitu. Iya, minum air putih tapi susu ya. Yes. Mewah emang. Iya, segitu. Mewah, bukan Mewah main. Nah, segitunya. terus kekurangan yang lo rasa apa, Den? Kekurangannya apaan ya? Mahalnya nggak Guys, sih? Kalau menurut gue biaya. ya, Balik lagi kan biaya biayanya. relatif ya. Cuma ini menurut lo ya. Relatif ya. Cuma kalau ini menurut gue, dengan biaya yang segitu, kalau menurut gue di zaman yang sekarang ya, ini kita ngomongin bicaranya di zaman Ntar yang dulu, sekarang. zaman dulu lo berapa bayarnya emang? Zaman dulu gue 40 Kurang juta. lebih lah. Berapa? Kurang lebih 40 juta. Kurang lebih 40 juta untuk 1 tahun. Oke. Tapi itu udah bersih semua, nggak ada. Udah sama makan, Nggak minum, ada. semua pokoknya beres ya. Catering, seragam, segala macem. Even gue renang, aposin, Buku gue udah nggak bayar lagi. juga, Dan semua dikasih sama mereka ya? Semua. Jadi gue udah nggak bayar apa-apaan lagi di situ. Mm-hmm. Kecuali kalau misalnya gue program yang peninggian, program diet, kalau gue pengen beli suplemen beli susu, itu beli nambah vitamin, lagi. itu nambah lagi. Oke. Ya, tapi di samping itu semuanya udah include sama yang 40 juta tadi itu. Dan menurut lo 40 juta itu relatif agak mahal? Mahal sih kalau menurut gue sih. Apalagi itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang sih menurut gue dengan segitu sayang, karena ya satu, informasinya bisa lo dapetin di YouTube nggak sih? Sekarang banyak banget tuh kan orang yang sharing ilmu-ilmu, tentang interview pengalaman dia, interview, terus belum lagi youtuber kru gitu kan yang ngasih pengalaman dia, terus lagi film-film juga banyak. Jadi aksesnya lebih banyak gitu kan kalau kita buat nyari informasi. Menurut gue sih kekurangannya sih di situ. Zaman sekarang ya. Cuma kalau emang ya. zaman lo dulu, mungkin informasi emang nggak sebanyak itu ya. Kalau di zaman dulu emang nggak segampang ini kan cari informasi. Youtuber pun nggak sebanyak yang sekarang. Kayak kalau misalnya gue nonton pun, gue masih sebuta itu kalau dulu. Gue sih kayak gitu. Tapi Dan, sekolah pramugari kan dia mempersiapkan semuanya ya. Maksudnya dari lo nol lah kasarnya sampai lo paham. Gimana mereka mempersiapkan anak didiknya untuk ke dunia kerja gitu, Dan? Sedalam apa sih yang disiapin sama mereka? Dulu gue ingat banget tuh ada perekrutan, pokoknya ada salah satu maskapai yang datang ke sekolah gue buat bahkan dari maskapai yang datang ke sekolah lu ya untuk rekrutmen ya, Dan? Iya. Oke. Dia datang ke sekolah gue buat ngerekrut,
Terus ya semua yang ready tuh maksudnya dari tinggi, berat badan semuanya mereka udah ideal, terus dokumen-dokumen juga mereka udah ideal. Komplit. Itu ya udah disiapin aja sama sekolah gue. Venue-nya kan udah disiapin tuh sama sekolah gue di salah satu ruangannya. Terus ya udah kita murid-muridnya yang siswa-siswanya yang pada udah ready tuh diikut sertakan gitu kan sis. Terus gue kan gue masih overweight, gue nggak bisa ikut itu. Oh oke. Jadi lu mau nggak mau harus yang nyari sendiri di luaran ya? Asli, gue harus nyari sendiri. Gue harus muter otak gimana caranya gue bisa ideal, ataupun gimana caranya gue nyari maskapai yang nggak se-strict itu masalah untuk lo ya. Gitu. Oh, oke. Nah, tapi kalau terakhir nih Nen, sebelum kita preparationnya gitu, kalau menurut gue sekolah gue dulu sih bagus sih mereka komplit banget ya, siap banget lah ya pokoknya. Preparationnya mereka sampai even ada perekrutan yang di luar kota gitu pun diantar sis kalau dari sekolah gue. Oh diantar sampai keluar kota. Kayak lo misalnya kan lo di sekolahnya di Jogja. Hire-nya di Jakarta, mereka ngantar dari Jogja ke Jakarta. Mereka nganter. Akomodasinya siapa yang siapin? Akomodasi mobil-mobil kayak gitu semuanya semua disiapin dari sekolah gue. Even hotelnya pokoknya juga. Lo antar semua cantik deh pokoknya ya, nyampe cantik pulang cantik ya. Even semuanya apa ya, CV, aposi segala macam tuh udah diperinin sama mereka. Jadi kita tuh tinggal masuk ruang interviewnya itu udah tinggal megang CV kita aja. Udah ready, lahir batin diri kita aja ya, Bo. Asli, tinggal nyiapin mental sama apa yang harus kita jawab di ruangan gitu. Zaman gue dulu kayak gitu. Terakhir dan sebelum kita tutup, menurut lo, pasti nih orang banyak yang pengen tahu dong. Menurut lo, zaman sekarang penting nggak sih untuk menurut lo mending ikut atau enggak sekolah pramugari? Menurut gue ya, opini gue. Menurut gue sih daripada keluar duit segitu banyak buat sekolah pramugari, mending duitnya itu kayak buat lo memperbaiki diri gitu aja sih. Kayak belajar lebih lagi gitu ya. Bener. Contohnya misalnya lo ada kurang di mana, lo ada kurang di misalnya gigi lo ada yang berlubang atau lo harus tambal gigi kayak gitu, atau misalnya lo ada scar, lo harus laser untuk scar lo, atau jerawat misalnya lo ada kayak gitu juga ada jerawat. Pokoknya kalau misalnya lo ada jerawat, lo treatment buat ngilangin jerawat lo gitu-gitu sih, kalau kata gue uangnya lebih worth it untuk ke situ. Benar ya, gue setuju gitu ya kan? Itu tadi menurut lo tentang sekolah pramugari dan sedikit cerita lo soal sekolah pramugari ya Den ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang emang masih bingung mending daftar apa enggak, lulus SMA pengen pramugari tapi nggak tahu langkahnya, ya mending cari info lebih banyak aja ya Den ya. Cari info banyak dulu aja. Oke, Dan kalau gitu, thank you udah sharing sama kita semua soal pengalaman lo sekolah pramugari. Thank you. Nyaman dulu. Buat teman-teman semua, ditunggu kelanjutan video-video kita yang lain. Kita mau bahas apa lagi, makanya subscribe sama like kita ya. Bye-bye. Subscribe dong. Dadah, thank you. Dadah.